Saya rindu masyarakat setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Shalom. Shalom. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setia dalam hidup kami. Kami semua bertahan, tolong ya Tuhan, penyertaan sungguh sempurna dalam seluruh kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu berada dalam seluruh kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami ada pada pagi hari ini karena cinta Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin membawa setiap sembah kami bagimu ya Bapa, sebagai ucapan syukur kami atas setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepadamu, sebagai rasa syukur kami Tuhan atas penyertaan dalam seluruh kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku yang baik. Kami mau berkata pada pagi hari ini, kami mau mempersiapkan hati kami, jiwa kami, pikiran kami hanya untuk menyembah Tuhan Raja di atas segala Raja. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari silakan duduk saudara. Kami bawa iman percaya kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bawa iman pengharapan kami di hadapan-Mu bagi Raja yang mulia. Sebab kami percaya firman-Mu ya yang kami dalam seluruh kehidupan kami. Allah yang tidak pernah melupakan dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau mendapat Engkau berhasil dalam hidup kami.
Dengan seluruh hidup kami lebih berani bersorak meninggikan Engkau. Sebab kami percaya Engkau satu-satunya Allah yang memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Kami semua percaya di hadapan Tuhan. Iman kami akan tetap teguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Jika saya bertanya, ada yang baru pertama sekali beribadah di tempat ini? Kita ada semua jemaat yang setia di tempat ini. Mari kita salam kiri katakan aku sama sukacita hari. Haleluya. Dia Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Haleluya.
Persilakan dulu saudaraku. Kita akan mendengarkan video pesan daripada Tuhan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Oh, mohon maaf, katanya nggak boleh. Sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kami semua percaya Engkau Allah yang berkata di atas setiap penyembahan kami. Karena firman berkata, Kau Allah yang berkata, ya Tuhan, dan kami semua percaya hari ini Kau Allah yang hadir dalam seluruh kehidupan kami, yang menjamah seluruh kehidupan kami, yang menjamah seluruh hati kami, sehingga kami percaya hati kami menjadi tanah yang subur, yang akan siap di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan setiap kali membangun di tempat ini akan memberikan persembahan kami. Ajar kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Ku hidup oleh karena percaya.
sebentar kami mau duduk diam. Kami mau dengar firman Tuhan. Urapi pendengaran dan hati kami. Urapi hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu. Dalam kuasa-Mu yang menolong tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom bagi kita semua. Haleluya. Pagi hari ini saya percaya semua kita yang datang di sini dipenuhi dengan sukacita. Amin. Atau ada di sini yang berbeban berat bergumul. Kalau ada, nanti selepas ibadah boleh jumpai Ibu Gembala, boleh jumpai Bapak Gembala. Katakan aku punya pergumulan, aku punya beban. Ya, amin. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar-dengaran terhadap firman Tuhan pagi hari ini. Tema kita sebulan ini adalah tentang hati yang bijaksana, Bapak Ibu. Berbicara mengenai bijaksana, bijaksana ini luas. Bijaksana mengelola waktu, bijaksana mendidik anak, ya, bijaksana berperilaku, luas. Dan kalau kita mau belajar tentang bijaksana, kita baik sekali belajar dari kitab Amsal. Ya, jadi Amsal ini berisi tentang pengajaran-pengajaran hikmat bijaksana. Dan hari ini saya akan fokus membahas tentang family wisdom atau hikmat bijaksana dalam keluarga. Mari kita buka di dalam kitab Amsal pasal yang ke-17, ya. Kitab Amsal pasal yang ke-17. Kita akan ambil 4 ayat saja, ya. Jadi kitab Amsal pasal yang ke-17 ini nggak tahu ya kalau di Alkitab Bapak Ibu, kalau di Alkitab saya ini saya lihat ya, Amsal 17 sepertinya tidak ada judul perikopnya, ya. Di Alkitab Bapak Ibu ada nggak judul perikopnya? Nggak ada ya. Jadi ternyata Amsal ini dari mulai Amsal ke berapa ini ya, yang tidak ada judulnya. Oke, dimulai dari kitab Amsal pasal 10 sampai ke belakang ada beberapa pasal. Ternyata itu adalah kumpulan dari beberapa Amsal-Amsal Salomo. Jadi kalau nanti Bapak Ibu baca, dia sepertinya random, ya. Kadang dia membahas tentang keluarga, kadang dia membahas tentang pekerjaan. Jadi dari pasal 10 ini ke belakang ada beberapa pasal yang dia nggak ada judul perikopnya, random. Nah hari ini saya hanya akan ambil 4 ayat yang akan kita bahas bersama, yang sehubungan dengan family wisdom ini, kebijaksanaan keluarga. Yuk kita buka pasal 17 ayat pertama, kita baca dengan suara yang nyanyi bersama-sama ya. 2, 3, ya. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Wah, ini ayat kurang menarik untuk orang Indonesia. Dibilang di ayat ini lebih baik sekerat roti kering, roti tanpa selai, roti tanpa seres, roti tanpa margarin atau blue band, roti tanpa madu. Itu saingannya bukan nasi, tapi daging wagyu, saksang. Ini nggak menarik. Nggak usah dibandingkan dengan daging. Kalau dikompar sama nasi aja, berapa banyak di sini kalau saya suruh pilih roti kering atau nasi? Rata-rata kita pilih nasi kan? Kalau kita pergi berjalan-jalan kemana-mana dan di situ nggak ada makanan nasi, mungkin hari pertama kita masih sanggup makan roti, oke. Hari kedua, waduh, udah mulai protes. Hari ketiga udah mulai gerasa-gerusuk, cari nasi minimal disiram pakai kuah pop mie, betul nggak? Karena perut kita nggak terbiasa. Tapi di sini lucu sekali. Saya mau membuat perumpamaan lebih baik roti kering loh, tanpa selai, tanpa seres, tanpa apapun roti kering ya. Itu dikompar sama daging wagyu, daging BPK, daging saksang serumah. Ini maksudnya apa? Perhatikan kata ketentraman, Bapak. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai hikmat dalam keluarga, kalau kita berbicara mengenai kehidupan dalam keluarga, berkat terbesar, the greatest blessing in the family, itu adalah domestic peace atau damai sejahtera atau ketentraman. Jadi kalau kita ingin membangun rumah tangga, jangan pernah berpikir berkat terbesarnya itu mobil Avanza, Xenia, Innova hybrid. No.
suami istri bentrok, kakak sama adik ribut teriak sana sini, ya kan? Papa mama sama anak selalu bentrok, nggak ada ketentraman. Walaupun di situ parkir mobil Innova hibrid, tapi dari pagi sampai malam nggak ada damai. Saudara, itu akan seperti neraka di bumi. Itu sebabnya kitab Amsal katakan lebih baik sekerat roti kering disertai ketentraman daripada rumah sedaging disertai perbantahan. Jadi apa poin pertama yang disebut dengan family wisdom, yang disebut dengan hikmat kebijaksanaan dalam keluarga? Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa ternyata kita harus mengusahakan ketentraman dalam keluarga kita. Rumah tangga keluarga yang dipenuhi ketentraman, kekurangan di sana sini itu nggak akan terlalu terasa. Rumah bocor sana sini, kalau Bapak Ibu pergi ke rumah kami, ke kamar kami, itu rumahnya sama kayak Harry Potter. Ya, tahu Harry Potter? Dindingnya udah berjamur, ya kan Pak? Plafonnya udah berjamur. Saya pernah bilang, Pak, nanti kalau tidur kita ini plafon runtuh, kayak mana kita ini Pak? Enggak, masih kuat itu. Katanya pula, kalau saya udah takut. Ya kan? Apa namanya? Wallpapernya udah ngelopek. Ya? Nanti sekali-sekali main ke kamar kami. Tapi kalau rumah disertai ketentraman, kekurangan sana sini, nanti kita perbaiki. Pernah dengar kesaksian Pak Gembala waktu mereka kekurangan, nggak ada makanan yang mau dimakan, tapi ketika rumah itu penuh canda tawa, happy, mereka masak nasi goreng dengan happy, nggak terlalu terasa. Kenapa? Karena ada kebahagiaan, ketentraman. Saudaraku, rumah yang dipenuhi ketentraman, Alkitab berjanji, sekalipun engkau masih makan roti kering, atau sekalipun engkau masih makan menu utama kangkung tempe, tapi kalau ada ketentraman lambat laun, engkau pasti akan makan daging karena itu janji Tuhan. Dari mana janjinya? Firman Tuhan katakan, aku akan mencurahkan berkat di tengah-tengah perkumpulan yang hidup rukun. Jadi poin pertama kebijaksanaan di dalam rumah adalah usahakan ketentraman di dalam rumah. Itu yang pertama, hikmat yang mau diajarkan oleh Salomo. Bagaimana caranya menciptakan ketentraman? Saya akan bagikan. Ketentraman tentu saja akan bisa terjadi kalau Yesus menjadi sentral di dalam rumah itu. Suami istri dan anak-anak sentralnya kepada Tuhan Yesus, maka akan terjadi kedamaian. Nah, masalahnya seringkali dalam satu rumah, ibu dan anak-anak sudah menjadikan Yesus sebagai sentralnya, papanya belum. Makanya yang belum ini selalu menjadi troublemaker. Betul apa betul? Anak-anaknya, istrinya baru pulang menara doa dari gereja penuh dengan urapan berapi-api Roh Kudus. Masuk ke rumah, buka pintu, yang didapati aura-aura singa yang ingin mengamuk. Iya kan? Dari mana kalian? Seringkali ketentraman hilang karena belum unity. Lalu apa yang harus aku lakukan? Saudara, kau harus memperjuangkan seisi rumahmu itu harus takut akan Tuhan. Kalau perlu kau menangis lalu suamimu yang belum menjadikan Yesus pusat kehidupannya. Amin. Karena kalau tidak, ketentramanmu akan naik turun. Percaya dengan saya. Itu sebabnya kenapa saya selalu keras sama anak-anak gadis. Saya selalu bilang, pilih pasanganmu yang sepadan, supaya kau gak perlu mengalami yang tadi itu. Sepadan aja masih perlu yang namanya penyatuan karakter. Makanya kami ada khusus alfa pernikahan. Itu semua yang sepadan loh. Itu semua yang anak-anak Tuhan loh. Itu semua hamba-hamba Tuhan. Tapi kenapa perlu khusus? Karena laki-laki dan perempuan tetap harus ada hal-hal yang disinkronkan. Bayangkan udah harus menyatukan laki-laki dan perempuan, itu aja udah bergumul pula dengan yang belum sepadan. Jadi hari ini bagaimana supaya bisa tentram? Yesus harus menjadi sentral. Kalau ada anggota keluarga yang belum jadikan Yesus sentral hidupnya, anggota keluarga yang lain harus bergumul, bertarung mati-matian sampai anggota keluarga ini menjadikan Yesus sentral hidupnya. Amin. Yang kedua, bagaimana supaya ketentraman terjadi? Ada habit, kebiasaan mengucap syukur. Jadi kalau hari ini kita duduk sama keluarga kita, jangan lagi
Ini enak kali orang itu ya Pak, liburannya ke luar negeri. Janganlah. Enak kali orang itu ya, anak-anaknya semuanya juara di kelas. Enak kali ya orang itu udah bisa punya rumah walaupun pernikahannya masih 3 tahun. Nggak perlu kalimat yang seperti itu lagi kamu ucapkan. Jadi gantinya bagaimana? Syukur kita ya Pak, hari ini kita bisa liburan ke Tongging. Syukur kita ya Pak, hari ini kita bisa liburan makan bakso sama-sama ke Pantai Cermin. Jadi diganti, bukan lagi membanding-bandingkan, tetapi bersyukur. Habit yang bersyukur akan membawa ketentraman. Kenapa seringkali kita nggak tentram? Karena kita dipacu, kita dipaksa untuk kita mengikuti apa yang menjadi tren hari ini. Kalau orang semua pergi ke luar negeri, ya kita harus ke luar negeri. Kalau nggak sanggup, ya jadinya merantau. Makanya kenapa kok nggak sanggup? Lagi murah loh tiket itu. Saudara, bagaimana ketentraman bisa terjadi ketika kita punya habit bersyukur? Kita bukan membandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain. Yang ketiga, bagaimana supaya ketentraman terjadi? Belajarlah memperkatakan janji Tuhan. Apa yang seringkali membuat kita takut, cemas? Apa yang seringkali membuat ibu-ibu itu berontak jiwanya? Akhirnya dia jadi geram lihat anaknya. Waktu dia ngajari anaknya perkalian kali-kali 6, nggak bisa lagi anaknya. Lalu dia mulai marah. Saking dia marahnya makin bodoh anaknya. 6 kali 5 udah nggak tahu lagi. Kenapa dia seperti itu? Karena saking takutnya dia anaknya bodoh. Sehingga hatinya rusak. Sehingga dia kehilangan ketentraman. Padahal kalau kita pegang janji Tuhan, Tuhan berjanji bahwa anak-anakmu akan kuangkat. Bahkan firman Tuhan katakan, dari mulut ulah kata Tuhan keluar kepandaian. Jadi kalau kita pegang janji Tuhan, walaupun kita lihat anak kita telat membacanya dari anak orang lain, kita lihat anak kita speech delay, telat dia ngomong dibandingkan anak-anak orang lain. Ketika kita memperkatakan janji Tuhan, Tuhan katakan engkau anak yang perkasa, engkau anak yang disertai Tuhan, dari mulut Tuhan keluar kepandaian untukmu, maka hati kita akan tentram. Seringkali kita, ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun kita nggak tentram karena kita panik, kita takut, kita cemas. Dan penawar dari rasa takut kecemasan itu adalah janji Tuhan. Ketika saya berbicara mengenai janji, mungkin sebagian kita berkata, Allah janji. Kita manusia cenderung trauma dengan yang namanya janji. Kenapa? Karena kita sering dikecewakan. Bahkan dari kecil aja kita dari dicekoki dengan janji palsu. Pernah nggak orang tua kita bilang, nanti kalau kamu baik, papa bawa kamu naik kereta kamu, tapi nggak kita penuhi, betul? Dari kecil pun kita udah dicekokin dengan janji palsu. Makanya sekarang pendeta namanya bukan hanya ada PDT, PDR, PDP, tapi PHP. Banyak nggak hamba-hamba Tuhan kasih harapan palsu sama jemaat? Banyak. Makanya kalau kita ngomong janji, kita ini trauma. Pasti janji di mindset alam bawah sadar kita. Yang namanya janji itu bullshit, nggak ada artinya. Saudara, saya mau katakan, jangan samakan Tuhan dengan manusia yang fana, yang hari ini bicara A, besok jadi B. Tuhan kita pernah berkata, lebih baik aku kehilangan langit dan bumi, lebih baik bumi ini lenyap daripada satu iota firman Tuhan tidak digenapi. Tuhan sedang memberi jaminan, yaitu dirinya sendiri, bahwa dia akan menepati janji-janjinya dalam hidup kita. Saudara, bayangkan kalau di keluarga kita memperkatakan janji-janji Tuhan kepada anak kita, suami kita, walaupun hari ini kondisi gak baik, kita bilang, Ma, Pa, Nak, Tuhan berjanji dia akan mengangkat hidup kita. Tuhan berjanji dia akan mencukupkan kebutuhan kita. Nah, Tuhan janji kau akan jadi pemimpin. Nanti kau akan jadi CEO. Bukan CEO yang menyamar ya. Sekarang kan lagi musim CEO yang menyamar. Enggak, kau akan jadi CEO. Enggak, kau akan jadi pengusaha. Nah, percayalah, kalau kita memperkatakan janji itu, maka ada ketentraman. Ketakutan akan tersingkir dan digantikan dengan ketentraman dalam hati kita. Betapa hebatnya keluarga yang akan kita bangkitkan kalau kita adalah keluarga yang suka memperkatakan janji Tuhan. Betapa hebatnya anak-anak yang akan kau lahirkan kalau hari-harinya kau perdengarkan janji Tuhan atas hidup. Mirisnya, nanti saya akan bahas di poin berikutnya. Jadi yang pertama,
usahakan ketentraman di dalam rumah. Caranya, jadikan Tuhan sentral kehidupan. Bangun habit bersyukur dan tidak membandingkan kehidupan. Dan perkataan janji Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat hikmat apa yang Tuhan ajarkan dari kitab Salomo ini. Budak yang berakal, sama-sama kita baca ayat kedua. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Saudara, apa artinya? Dikatakan budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan. Jadi di sini keluarganya udah mulai punya warisan nih. Yang tadinya masih makan roti kering masih susah. Lalu karena orang tuanya berjuang, akhirnya punya warisan. Ada yang bisa diwariskan. Nah, masalahnya ketika orang tuanya berjuang untuk mengejar hidup yang lebih layak, untuk mengejar sesuatu yang bisa ditinggalkan nanti untuk anak cucunya, dia lupa mempersiapkan generasi yang di bawahnya untuk siap menjadi ahli waris. Mirisnya, Amsal katakan justru budak yang berakal budi, dikatakan ini garis bawahi kata akal budi. Justru asisten di kantor, kalau mau punya usaha, justru asisten di tempat usahamu itu lebih berakal budi dari putra mahkota di rumah, dari ahli waris di rumah. Atau saya perluas, kalau kita punya pelayanan, justru orang-orang di bawah kita itu lebih siap untuk mewarisi pelayanan kita dibanding putra mahkota. Why? Karena kita tidak fokus kepada pembentukan karakter di dalam rumah. Jadi hikmat yang kedua di dalam kehidupan keluarga adalah fokus membentuk karakter. Saudara, karakter itu dibentuk bukan di sekolah minggu. Karakter itu dibentuk bukan di sekolah, betul. Di sana dibentuk karakter. Tapi sekolah pertama kehidupan bagi anak kita adalah rumah kita. Jangan pernah wariskan luka-luka lama kita kepada anak kita. Saya pernah bilang sama Papa Ica, "Pak, coba doakan aku. Yuk kita introspeksi, yuk ada nggak luka-luka lama yang belum beres dalam hatiku?" Saudara, apa bahayanya kalau kita punya luka dan itu belum beres? Saudara tahu apa bahayanya? Kita akan wariskan sama anak kita. Berapa banyak ibu-ibu yang sering meledak-ledak, ya, memaki anak-anaknya, ternyata karena dia belum beres dengan lukanya. Makanya sebenarnya pernikahan itu bukan asal menikah. Orang yang mau menikah sebenarnya udah harus siap beres dengan dirinya sendiri. Saudara, pembentukan karakter itu ada di rumah. Dikatakan budak, ternyata karakter dan integritas itu lebih utama daripada sebuah privilege. Apa itu privilege? Privilege itu adalah hak istimewa. Seorang anak bisa kehilangan hak istimewanya karena dia tidak punya karakter. Tetapi ada orang lain di sisi yang lain, sekalipun dia nggak punya privilege, sekalipun dia nggak punya sesuatu hak istimewa, tapi karena dia punya karakter dan integritas, nasibnya bisa berubah. Inilah yang disebut tadinya budak bisa jadi ahli waris. Ada perubahan nasib. Kenapa? Karena punya karakter dan integritas. Jangan sampai anak kita yang putra mahkota perubahan nasib terjadi. Yang tadinya ahli waris jadinya menjadi anak yang buat malu. Apa itu anak yang buat malu? Banyak. Tapi saya akan ambil 3 contoh. Anak yang buat malu itu yang pertama, ciri-cirinya adalah anak muda yang house branding. Didik anak-anak kita untuk gak selalu ikuti tren yang ada di sekarang di dunia. House branding. Pokoknya sepatu harus merek ini, handphone harus merek ini. Saudara, sekalipun kita mampu, kita orang yang kaya, katakanlah mampu, tapi itu kan kita, bukan anak kita. Kalau papanya CEO, yang CEO kan papanya, bukan anaknya. Jadi bagaimana sikap kita? Apakah aku gak boleh memberikan kepada anakku? Jelas boleh. Tapi saudara, kita harus bisa mengimbangi, gak selalu apa yang dia mau, khususnya yang branded itu kita berikan. Kalau kita mendidik anak kita seperti itu, suatu saat kalau goncangan terjadi, ekonomi kita terancam, keuangan kita sedang tidak baik, anak kita akan berpikir bagaimana caranya dia harus mendapatkan barang branded itu. Jual narkoba ya jual narkoba, karena dia berpikir barang branded itu adalah keharusan yang harus dia punya. Anak muda yang harus branded, hati-hati. Jangan biarkan anak kita mengikuti segala tren yang ada. Kalau
belajar kayak melayani customer. Enggak, dia di rumah sehingga dia nggak punya ability, nggak punya kemampuan. Sehingga ketika papa mamanya pergi, dia bingung, dia nggak tahu, nggak punya kemampuan apa-apa. Jangan pernah punya ekspektasi terhadap anak-anak kita, ekspektasi yang besar. Oh, anakku nanti akan jadi ini. Kalau kita tidak mendidiknya dari hari itu. Yang ketiga, anak yang buat malu itu anak yang seperti apa? Anak yang menghabiskan harta warisan orang tua. Bukan yang menambah, tapi menghabiskan, mempoya-poya. Saudara, ternyata hikmat yang kedua dalam keluarga adalah hikmat membentuk karakter, hikmat mempersiapkan warisan yang terbaik, yaitu karakter yang unggul, karakter yang berdasarkan firman Tuhan. Itu yang kita persiapkan. Yang ketiga, hikmat apa dalam keluarga? Amsal pasal 17 ayat 3. Nah, di sini dikatakan, mari kita baca bersama-sama. Kuil adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saya baca sekali lagi. Kuil adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tapi Tuhanlah yang menguji hati. Ini artinya apa? Ada lebur-leburan. Tapi ditutup dengan kalimat Tuhan yang menguji hati. Berbicara mengenai keluarga rumah tangga, saudara, kita tidak akan pernah yang namanya absen dengan api pengujian. Saya dengan saya. Rumah tangga itu diuji lewat apa? Lewat waktu. Itu jelas. Dan rumah tangga adalah sekolah yang tidak pernah ada akhirnya. Jadi jangan pernah bilang sama suamimu, aku mau wisuda tahun depan jadi istrimu. Dah, misalnya, udah wisuda, udah tamat, gak bisa. Rumah tangga itu diuji dengan waktu, Bapak. Dan di sini dikatakan Tuhan menguji hati. Seringkali ujian terjadi dalam keluarga kita, bentrok terjadi antara suami istri karena masalah satu dan lain hal. Kita sedang diuji. Tuhan ternyata sedang mengamati kita dalam ujian itu. Tuhan melihat kita dalam ujian itu. Yang Tuhan mau apa? Tuhan bukan menunggu kita mencari kambing hitam atas masalah itu. Bukan menunggu kita mencari orang yang bisa disalahkan atas masalah itu. Tapi Tuhan mau kita mempersembahkan attitude, respon yang benar dalam ujian itu. Saya pernah diuji Tuhan. Itu kesepian ya, karena suami itu bekerja di luar kota lama. Kita aku udah katam ya soalnya. Saya pernah merasakan itu dan galaunya luar biasa. Karena kita nggak bisa ngobrol sama suami. Dia di luar kota, sepi. Satu kali saya nggak tahu kenapa saya bawaannya menangis, saya bawaannya kayaknya mau nggak tahu lah. Sampai saya cuci piring, air mata sambil ngalir gitu. Suamiku di mana gitu, melo ya. Tuhan kasih lagu loh sama saya. Karena respon saya hari itu nggak langsung mencari hal-hal yang negatif. Bisa loh saya pergi, saya ketemu sama teman-teman saya, ayo kita senang-senang nggak? Tapi saya tanya Tuhan, kenapa hatiku seperti ini? Kok hatiku galau, hatiku sedih? Saya saksinya di Eva. Tuhan kasih lagu sederhana. Kau membuatku tertawa, membuatku bahagia, membuatku apa? Terbahagia. Langsung saya masuk ke ruang doa, saya doa sama Tuhan, saya tumpahkan, oh Tuhan keluarga. Kita diuji loh dengan waktu menjalani rumah tangga, kadang harus jauh dari suami, kadang ekonomi nggak seperti yang kita harapkan. Pertanyaannya respon kita seperti apa? Attitude kita seperti apa di hadapan Tuhan? Dikatakan kuwi melebur perak, perapian melebur emas, melebur karakter kita, melebur hati kita. Itu adalah lewat persoalan dan ujian kehidupan, amin. Itu adalah lewat ujian waktu. Kita nggak bisa melewati yang namanya proses ini. Setiap kita akan melewati proses pemurnian, baik oleh waktu, baik oleh keadaan, dan Tuhan mau kita punya respon yang benar. Hikmat dalam keluarga yang ketiga adalah miliki respon yang benar dalam setiap fase kehidupan, dalam setiap ujian yang kita alami. Miliki attitude yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya nggak mau lagi lihat di gereja ini kalau kita punya masalah sama keluarga kita, pelayanan kita jadikan sasaran. Kita belum punya attitude yang benar, Bapak Ibu. Saudara pikir Tuhan nggak melihat proses kita? Dia lihat. Tapi dia sedang nunggu nih attitude mana. Iya, aku tahu kok harus lewati ini. Justru aku
attitude-mu, responmu. Siapa bilang saya nggak pernah punya masalah sama keluarga? Pernah, tapi saya nggak pernah korbankan pelayanan saya. Kalaupun saya punya masalah di rumah, yang saya lakukan bergumul di rumah. Masih kesel banget Tuhan. Masa kalau doa di situ dicurahkan Tuhan, kesel kali lihat dia Tuhan. Tapi aku harus melayani, bereskan. Dan gereja pelayanan itu nggak pernah kena imbas. Amin. Ya, amin. Amin. Haleluya. Saudara, Tuhan menunggu attitude kita. Tuhan menunggu respon yang benar dalam setiap proses. Kita nggak bisa lompat dari proses itu. Yang keempat, apa yang Tuhan mau ajarkan lewat kitab Salomo? Lihat ini yang terakhir. Dikatakan yang keempat, orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Ini maksudnya apa? Coba perhatikan ayat ini. Orang yang berbuat jahat, berarti ini buat jahat ya, memperhatikan bibir jahat. Ternyata di dalam Tuhan ada yang namanya tangga sebelum orang melakukan kejahatan. Ternyata orang itu suka memperhatikan, suka mendengar yang jahat. Jadi gak ada yang namanya manusia itu tiba-tiba jadi jahat. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Orang yang suka berdusta memberi telinga kepada hal yang mencelakakan. Apa itu mencelakakan? Kabar hoax. Jadi di mana Tuhan, orang yang berbuat jahat itu sama nakal jahatnya dengan orang yang suka memberi telinganya kepada hal yang jahat. Saudara, hari ini kita hidup di tengah era post-truth. Apa itu? Post-truth itu era di mana kebenaran mutlak itu tidak lagi selamanya benar. Kebenaran itu hari ini ditentukan oleh opini yang berlaku di masyarakat dan perasaan yang pendengarnya sedang dengar. Kalau hari ini orang dengar firman Tuhan yang berkata begini, berilah persepuluhan, itu kan udah jelas firman Tuhan kan? Tapi kalau opini yang beredar di masyarakat, ada konten kreator, followernya banyak, dia buat narasi persepuluhan itu begini-begini, lalu yang mendengar itu cocok rasanya dengan perasaannya. Iya betul, aku sudah kekurangan. Maka kebenaran mutlak tadi yang berkata persepuluhan itu hak Tuhan, itu hari ini nggak terima lagi sebagai kebenaran. Kita hidup di zaman seperti ini hari ini, namanya post-truth era di mana kebenaran tidak lagi mutlak benar, tapi kebenaran tergantung kepada narasi, kepada opini publik. So apa yang mau saya sampaikan di sini, saudara? Hikmat bijaksana apa yang harus kita miliki di dalam rumah? Rumah harus menjadi tudung pertahanan terhadap semua opini-opini yang bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya leader di rumah, suami, ayah, ibu, itu harus orang yang tahu kebenaran mutlak firman Tuhan. Kalau kita nggak tahu kebenaran firman Tuhan, di luar sana ada banyak konten-konten yang hitungan detik di TikTok yang kadang-kadang konten itu tidak punya landasan akar firman Tuhan yang kuat. Tapi karena itu beredar dan viewernya banyak, follower yang berkonten itu banyak, anak-anak kita menganggapnya sebagai kebenaran. Gimana posisi kita? Itulah yang terjadi. Makanya waktu saya pernah ikut seminar kepemimpinan para hamba-hamba Tuhan, saudara, kalau saya ngomong ini, saudara jangan tertawa. Ini sebuah hal yang pergeseran. Hamba-hamba Tuhan itu bilang, hari-hari ini kesadaran cobaan untuk membawa perpuluhan sudah tidak ada lagi. Saudara, kenapa? Karena mereka lebih tertarik kepada konten opini yang berkata gak perlu kasih perpuluhan ke rumah Tuhan. Saudara, kalau firman Tuhan katakan baptis itu bagaimana harus percaya, memberi diri, kemudian diselamkan. Saudara, kalau di luar sana ada konten kreator yang followernya banyak bilang baptis itu gak perlu seperti itu. Saudara, hari-hari ini orang akan berpikir bahwa itulah kebenaran. Saudara, rumahmu harus menjadi tudung pertahanan di mana kebenaran mutlak yang berdasarkan firman Tuhan itu ada di rumahmu, itu ada di meja makanmu, itu ada di tempat tidurmu, itu ada di mobilmu. Yang percaya katakan amin. Dan saudara, hati-hati dengan perkataan-perkataan yang tidak membangun. Saudara, hari ini
kita dalam seminggu terakhir ini. Dalam seminggu terakhir ini, kapan terakhir kita mengucapkan kata-kata yang membangun, yang baik kepada keluarga kita? Kapan terakhir kita bilang kita bangga sama anak kita? Kapan terakhir kita bilang hani kepada istri kita? Kasihan kepada pasangan kita? Kapan terakhir kita bilang mama bangga sama aku, sama anak kita? Atau hari ini yang mereka dengar itu adalah kata-kata sakit, kata-kata kepahitan, kata-kata cercaan, kata-kata cemooh, anak bodoh, nggak tahu apa-apa? Kapan? Saudara, saya mau bersaksi, saya akan tutup dengan kesaksian ini. Kemarin kami ibadah tentang parenting, dan pembicaraan kami itu adalah khusus di bagian psikolog, kemudian yang ambil khusus di bagian konselor untuk anak-anak yang terluka di rumah. Saudara tahu ada banyak, bukan banyak anak-anak hamba Tuhan yang hari ini terluka di rumah. Kenapa? Karena anak-anak hamba Tuhan ini tidak diperlakukan sebagai manusia. Papa mamanya mengambil firman yang berkata, berkuasalah atas langit bumi dan segala ciptaanku. Lalu dia berpikir dia harus berkuasa sama anaknya. Mama yang tahu yang paling benar samamu. Engkau harus masuk ke sini. Engkau harus ambil jurusan ini. Yang paling tahu itu mama ya. Mama yang mengandung engkau ini yang paling benar. Dia lupa. Yang Tuhan suruh kita bukan berkuasa atas anak kita. Tuhan bilang sama Adam, berkuasalah atas ciptaanku yang lain. Atas empek, atas lembu, atas sapi. Kita bukan disuruh Tuhan berkuasa atas anak kita. Banyak anak-anak hamba Tuhan yang terluka. Ada satu anak hamba Tuhan yang berusia 14 tahun. Si konselor ini sengaja meminta temannya yang lain untuk membuat diagnosa kepada pola pikirnya. Jadi sekarang kan alat teknologi itu, misalnya gini, kalau dia untuk mengetahui dia bohong atau enggak, ada tuh kan alatnya kan dipakai. Jadi dari detak irama jantungnya, semua respon tubuhnya tuh ketahuan dia bohong. Diteliti, si anak ini tahu nggak apa yang terjadi dengan otaknya, respon untuk menghargai orang lain itu responnya 90%. Dia bisa banget menghargai orang lain. Jadi dia tuh kalau apa-apa nggak mau hati bapaknya terluka, nggak mau hati adiknya terluka, bawaannya selalu ngalah, bawaannya selalu hormat. Kelihatan baik ya, tapi saudara dengar, untuk responnya menghargai dirinya sendiri cuma 10%. Dia nggak merasa dirinya nggak berharga. Saudara, generasi apa yang mau kita ciptakan di rumah kita? Apakah generasi yang merasa dirinya nggak berharga, atau generasi yang merasa dirinya superior berharga di mata Tuhan? Ini yang hamba Tuhan. Kenapa dia bisa merasa dirinya nggak berharga? Bukankah dia ada di tengah lingkungan keluarga yang takut Tuhan? Kenapa? Karena yang dia dengar selalu perkataan-perkataan yang menyakitkan, yang bilang dia nggak cukup baik, yang bilang dia nggak cukup hebat, yang bilang dia nggak seperti anak hamba Tuhan yang lain, yang bilang dia nggak seperti anak temannya yang lain yang udah bisa bahasa roh. Untuk menghargai orang lain dia bisa 90% kemampuannya bisa menghargai, tapi dia nggak punya kemampuan menghargai dirinya sendiri. Teman-teman, kaum bapak, kalau kau mau anak gadismu nggak terjerumus ke dalam pelecehan seksual, nggak terjerumus dengan laki-laki hidung belang, nggak terjerumus dengan pacaran yang nggak benar, bapak-bapak, engkau harus berikan pelukan yang super banyak sama anak perempuan. Amin. Kenapa? Supaya dia tahu dia berharga dari saya. Dia udah terpuaskan dengan pelukan ayahnya. Jadi waktu dia di luar ketemu laki-laki yang menggoda dia, merayu dia dengan kalimat manis, dia akan bilang, apa lu? Udah terpuaskan kok kasih sayang dari papa. Gitu. Ayo, refleksi bagi kita hari ini. Kapan terakhir kita bilang sayang sama anak mereka? Kapan terakhir kita bilang kita bangga sama mereka? Kapan terakhir kita bilang janji Tuhan sama mereka? Itu yang menjadi pelajaran bagi kita. Kesimpulan dari khotbah ini, hikmat keluarga ada 4 dari ayat Amsal. Yang pertama, usahakan ketentraman. Yang kedua, fokus membentuk karakter. Yang ketiga, respon yang benar. Tuhan menanti respon kita, attitude kita, itu yang Tuhan nanti. Yang keempat, filter apa yang didengar. Dan jangan sampai kita justru
cuma jadi sumber yang memperdengarkan hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang negatif. Tapi biarlah yang diperdengarkan adalah hal yang benar. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan kita boleh hari ini menjadi orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Haleluya. Satu pertanyaan yang menjadi perenungan kita. Saudara, saya nggak mau kita cuma dengar khotbah, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Satu pertanyaan untuk kita hari ini sederhana aja. Pulang dari tempat ini, tindakan nyata apa yang bisa kita lakukan minggu ini aja, untuk membuat rumah kita lebih terasa nyaman. Waktu di Alfa, kami diajarin suami tanya sama istri, apa yang bisa kubuat supaya membuat engkau nyaman? Benar ya Bang ya? Istri tanya sama suami, apa yang bisa kubuat untuk membuat engkau merasa nyaman? Hari ini Bapak Ibu, siapapun kita nggak menunggu hari ini. Tanya diri kita, apa yang bisa kubuat dalam minggu ini untuk membuat rumahku terasa lebih nyaman dan tenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian walaupun gunung itu tak berasa. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Banyak peristiwa, bahkan mungkin pemurnian sedang terjadi dalam keluarga kita. Biarlah hari ini kita punya respon yang benar.